Halo, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya adalah Yansin William Seline. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan dan Prodi Keperawatan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi terkait dengan konsep stres dan mekanisme coping. Teman-teman perlu ketahui bahwa stres ini umumnya terjadi pada makhluk hidup. Nah, terutama pada manusia. Mengapa demikian? Karena di sini manusia merupakan makhluk yang paripurna atau makhluk yang sempurna yang memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah kebutuhan psikologi, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial, dan kebutuhan biologi. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini saling terhubung satu sama lain, sehingga jika salah satu dari kebutuhan yang tidak terpenuhi maka akan menyebabkan stres atau gangguan mental. Nah, kebutuhan psikologi ini mencakup kebutuhan akan perasaan bahagia, kemudian kebebasan, dan kebutuhan merasa dicintai. Kemudian ada kebutuhan spiritual. Di sini menyangkut dengan kebutuhan individu tentang keyakinan, harapan, dan makna dari kehidupan. Nah, untuk kebutuhan biologi di sini adalah proses pemenuhan kebutuhan seksual. Kemudian untuk kebutuhan sosial di sini di mana kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, kita membutuhkan manusia lain untuk proses interaksi. Nah, penyebab stres sendiri dinamakan dengan stresor. Jadi, stres merupakan keadaan yang mengganggu proses dan mekanisme tubuh untuk mempertahankan kehidupannya, yang dimana tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Stres ini umumnya lebih mudah dialami oleh karakter individu yang sangat tertutup, atau ketika ia mengalami masalah ia tidak dapat untuk berbagi permasalahan ini kepada orang lain. Kemudian pada individu yang mudah tersinggung, pada individu yang pendendam, yang suka berpikiran negatif dan kurang percaya diri. Namun stres ini juga dapat diakibatkan karena beberapa masalah, ya antara lain adalah masalah keluarga, masalah pekerjaan, pergaulan, dan perekonomian. Stres ini umumnya menimbulkan perasaan yang tidak enak, seperti perasaan tertekan, gelisah, gangguan tidur, sulit untuk berkonsentrasi, dan kualitas hidup menurun. Jika individu sudah mengalami yang namanya menurunnya kualitas hidup, maka di sini individu juga dapat berpotensi terkena penyakit gangguan jiwa yang berakibat pada pengancaman diri seperti bunuh diri, dan dapat menyebabkan juga penyakit psikosomatik. Penyakit psikosomatik ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan kesehatan mental yang sangat mempengaruhi tubuh seseorang, dan dapat juga memicu penyakit baru dan mempengaruhi penyakit yang sudah ada atau riwayat penyakit sebelumnya. Nah, untuk mengatasi hal ini sangat baik untuk kita mempelajari tentang cara mengatasi masalah yang kita alami. Nah, hal ini yang dinamakan dengan mekanisme coping, yaitu cara di mana kita merespon dan menyesuaikan diri dengan masalah yang ada. Nah, hal ini sangat mampu untuk mengontrol tingkat emosional dari setiap kita atau individu yang muncul akibat penyebab stres tadi atau stresor tadi. Di dalam mekanisme coping ini ada beberapa unsur yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah problem solving focus coping. Nah, di dalam tahapan ini merupakan proses di mana individu mencari penyelesaian dari masalah untuk menghilangkan kondisi atau situasi yang menyebabkan stres tadi. Jadi ketika individu mengalami masalah, dia akan mencoba untuk mencari jalan keluar sehingga tidak terbebani dengan masalah yang tadi, dan tidak gampang untuk dia terkena stres. Yang berikut adalah emotion focus coping. Ini di mana individu mampu mengatur emosi dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang ditimbulkan berupa tekanan. Yang berikut juga ada yang namanya active coping. Di sini merupakan strategi yang dirancang untuk mengubah cara pandang individu terhadap stres. Jadi ketika individu mengalami permasalahan, ia tidak benar-benar fokus untuk permasalahan tersebut. Jadi ketika permasalahan itu sangat sulit untuk dipecahkan, individu memandangnya dengan sangat mudah atau mencari titik penyelesaian, sehingga individu juga tidak
terbebani terhadap suatu masalah tersebut dan tidak dapat untuk terkena stres. Kemudian ada juga namanya avoidant coping. Di sini merupakan strategi menjauh dari sumber stres dengan cara melakukan aktivitas yang disukai oleh individu, sehingga individu juga tidak gampang terkena stres karena pikirannya teralih ketika melakukan aktivitas yang ia sukai tadi. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan konsep stres dan mekanisme coping. Semoga materi yang saya sampaikan sangat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.